Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad, NPM 18.012.4421. Yang kami muliakan dan kami hormati sama-sama Ibu Pembimbing mata kuliah pendidikan pemikiran ulama Banjar bidang fikih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan biografi Kiai Haji Kasbul Anwar. Langsung saja kita memasuki nama dan nasab Syekh Kasbul Anwar Al-Banjari. Nama lengkap beliau Syekh Kasbul Anwar. Beliau dilahirkan di Kampung Melayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada malam Selasa 4 Rajab atau bertepatan pada tanggal 29 Maret 1887 kurang lebih 10 jam 10. Ayah beliau bernama Haji Ismail dan ibu beliau Hajah Maryam. Beliau dikenal di belakangan dengan gelar Mujaddid yang artinya pembaharu. Jasa besar dalam perkembangan pondok pesantren di mana beliau memperbaharui sebagian sistem pengajaran yang awalnya hanya halaqah menjadi sistem klasik yang bisa dikatakan pesantren modern ukuran pada masa itu. Di penjelasan sini adalah bahwasanya Syekh Kamaluddin di antara anak beliau bernama Bulan, dan Bulan bersuami dengan Mufti Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Jadi Syekh Jamaluddin bin Syekh Kasbul Anwar bin Syekh Kamaluddin yang di atas, beliau adalah besan Datuk Lampayan. Beliau kawin dengan seorang perempuan yang solehah yang bernama Siti Halimah Haji Ja'far pada bulan Syawal dalam usia 26 tahun. Atau pada tahun 18 September 1440 di Kampung Melayu. Pendidikan Syekh Kasbul Anwar, Kiai Haji Kasbul Anwar hidup di tengah keluarga yang muslim, taat beragama. Karena di zaman beliau itu tidak ada bangku sekolah. Karena pada saat itu Martapura tidak ada bangku sekolah, dan beliau di kampung-kampung pada rumah tuan guru dengan mempelajari berbagai macam ilmu seperti nahwu, sorab, fikih, tajwid, dan lain-lain. Di antara guru beliau sewaktu belajar di kampung adalah Al-Alimul Alamah Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Soleh bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, dan Al-Alimul Alamah Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Soleh bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari bin Abdillah. Setelah melihat kecerdasan dan kesungguhan beliau dan belajar dan menuntut ilmu agama, beliau meneruskan pendidikannya di Mekah pada usia 9 tahun. Di antara sebagai pendatang yang belum mahir berbahasa Arab, beliau ketika di Mekah belajar dengan Al-Alimul Alamah Syekh Muhammad Amin bin Qadi Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Di Mekah Al-Mukarramah, beliau banyak berguru dengan ulama-ulama besar, di antaranya Syed Ahmad bin Abu Bakar Syatta, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan Al-Marusi, Syekh Umar Ba' Junaidi, Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani, Syekh Muhammad Ahyad, Sayyid Muhammad Amin Qutbi, murid Syekh Kiai Kasbul Anwar. Sebagai ulama, beliau mempunyai banyak murid sebagai tersebar di berbagai wilayah seperti Haji Muhammad Arsad, Syekh Anang Sa'rani, Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil, Syekh Ahmad Marzuki, Syekh Muhammad Saman bin Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Hasan, Syekh Muhammad Salim Ma'ruf, Syekh Husin bin Syekh Ali Banjar, Syekh Salman Yusuf, dan Syekh Muhammad Saman Mulia. Sepakat terjang dalam masyarakat. Selama beliau mengajar di Mekah, beliau juga disuruh mengajar oleh para guru-guru di sana. Sepulang dari tanah, beliau diminta masyarakat untuk membuka pengajian di rumahnya sendiri. Pada tahun 1922, beliau diamanahi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Banyak perubahan yang terjadi selama kepemimpinan beliau, di antaranya menjadi sistem klasik. Beliau sendiri yang menyusun kurikulum Darussalam, banyak kitab pelajaran dasar yang menyusun sendiri untuk menjadi pegangan di kelas. Beliau banyak memiliki tulisan dan karya yang baik dibukukan dan tidak dibukukan. Karya beliau yang meliputi Risalah Tauhid, Risalah Fikihiyah, Risalah fi Sharah Sayyidil Mursalin, Risalah At-Tajwid diberi nama dengan Taghribul Al-Ahwan fi Tajwid, Ad-Durusun Tafsir, dan At-Tibyanu Syarah Durul Farid bin Syaratil Jannat Jauharat Tauhid.
yang berisi jawaban beliau ketika beliau diminta fatwa. Salah satu peninggalan terbesar beliau adalah metode belajar nahwu yang dikenal metode asy-syahid. Kesimpulannya adalah Syekh Kasmul Anwar dikenal sebagai seorang pejuang Islam yang tangguh, pekerja keras, istiqomah, yang penuh keteladanan dan nilai-nilai keluhuran kemanusiaan. Beliau seorang mujadid di Pondok Pesantren Darussalam. Beliau termasuk ulama yang produktif dan karya-karyanya. Beliau juga seorang yang pandai mengkader murid-murid, dibuktikan dengan beliau sendiri yang mengkaderkan 2 murid kesayangannya ke tanah haram untuk menuntut ilmu yang kelak 2 mutiara dari Banjar, yaitu Syekh Muhammad Anang Sya'rani dan Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bengil. Salah satu sumber gasih beliau di dunia pendidikan salaf di Banjar adalah metode asy-syahid yang sampai sekarang masih digunakan di beberapa pesantren dan di Kalimantan Selatan. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.